5 poin. Jarak Dewa dan Persib menipis dan itu tipis sekali. Tekanan semakin besar, tidak ada kata gagal 3 poin dalam 8 pertandingan sisa. Kalau enggak, percuma berlama-lama menguasai puncak kalau endingnya digusur dan gagal dapat piala. Pasti semuanya merasa tegang ini. Alih-alih jadi fokus juara, justru kadang-kadang ketegangan ini bisa berakibat blunder-blunder yang tidak perlu. Anak-anak Persib harusnya ingat kejadian dulu waktu Bojan Hodak pertama kali datang saat Luis Mia pergi, ya kan? Bojan waktu itu datang sebagai orang yang tidak dikenali oleh pemain-pemain Persib. Bojan mengajarkan satu filosofi bermain bola yang sangat dalam. Ibarat Subasa yang mengatakan bola adalah teman, maka kata Bojan bersenang-senanglah. Karena sepak bola adalah soal bagaimana kita bisa menikmati permainan. Bukan menikmati tekanan-tekanan yang justru membuat kita tidak berkembang. Menarik ya? Kemudian ada lagi sebuah kisah tentang Boyan Hodak. Hal ini jarang diceritakan. Namun kisah ini bisa dikatakan menjadi titik awal dari terciptanya sejarah baru bagi Persib Bandung. Kisah ini diceritakan langsung oleh seorang Mark Klok. Suatu hari saya mendapat panggilan. Mark, Luis Mia berhenti dan akan meninggalkan tim. Saya terkejut. Para pemain menyukai Luis Mia. Kami sedang membangun tim dan tiba-tiba kami berlatih dan bermain tanpa pelatih. Kemudian kami berada di posisi ke-16. Tanpa pelatih dengan banyak pemain yang frustasi. Target kami juara. Tiba-tiba terasa begitu jauh dan tidak terjangkau. Setelah beberapa waktu, pelatih baru yaitu Boyan Hodak pun tiba. Kebanyakan dari pemain belum pernah mendengar tentang dia. Dan saya ingat kata-kata pertamanya di depan tim. Apakah ada yang meninggal? Suasana di sini tampak mengerikan. Sepak bola seharusnya menyenangkan. Jadi, mari kita pergi ke sana dan bersenang-senang. Dan perkataan dari Boyan Hodak itulah yang akhirnya membuat seorang Mark Klok mulai menyadari tentang apa yang hilang dari tim ini, yaitu kegembiraan dan kebersamaan. Ya, terkadang hal terkecil mampu menyita ruang paling besar di dalam hati. Itulah kalimat yang dapat menggambarkan bagaimana sebuah kalimat dari Boyan Hodak itu berdampak besar bagi para pemain. Mantap. Boyan Hodak mengingatkan bahwa permainan seharusnya memang menyenangkan, tidak seharusnya murung, suram, dan seterusnya. Ini adalah sebuah permainan dan kebersamaan. Dan tentu saja peran supporter di sana sangat besar, bukan cuma pemain dan official. Viking menjadi satu sorotan tersendiri. Saya ingat waktu itu akhir 2024 Desember kalau tidak salah lagi ada AFC Cup di mana ada tim dari Cina. Ada Zhejiang kalau tidak salah ya, itu pernah mengaku ketakutan masuk ke stadion Persib Bandung. Kenapa? Karena aura dari supporter yang membuat mereka merinding. Tapi ada satu hal yang semua klub datang ke Persib semuanya kaget. Dan ini mah Persib fansnya gini amat ya. Cina tuh ya, semalam tuh sampai, ada sedikit cerita lucu lah. Cina itu semalam sampai agak ketakutan dengan atmosfer stadion. Supporter Cina atau pemain timnya? Oh. Mereka takut, mereka ketakutan. Oh gila ini Persib segininya gitu. Sampai merasakan itu. Jadi ada yang satu hal yang mereka rasa nggak bisa dimiliki sama klub lain dibanding Persib adalah itu. Rasa cinta, animo itu yang nggak bisa dimiliki. Nah semua ini saya pengen bawa lagi untuk bersama dengan semua pemain melihat secara holistik bahwa kita inginnya memperkuat, bukan inginnya mencari kelemahan. Siapa yang salah? Saya pengennya kita pengen improve secara helikopter view, secara holistik kita perbaiki. Area mana aja yang kita mesti improve, kita perbaiki, kita coba. Otomatis pasti akan ada yang datang. Mungkin juga karena maksimal pemain, mungkin ada juga yang pergi. Itu pasti lah ya, profesional sepak bola. Terutama di beberapa area, contoh kayak di kiri. Kita langsung spesifik aja lah. Pasti kan nanti orang sapal pasti akan akadinya gitu kan. Di kiri aja. Cuman ada Edo kita sekarang. Iya, baru aku mau ngomong loh, bek kiri kan gitu. Bek kiri, benar. Cuman ada Edo. Boleh kemarin beroperasi. Kemarin pas abis operasi saya nengok kan, ngobrol banyak. Otomatis kita mesti punya back kiri, kita mesti mikir. Udah rame lah ya, di Bojan juga ngomong kan mau bawa pulang Zalando kan, yang ini lagi kita usahakan, Zalando bisa balik. Di kanan juga kita juga lagi kekurangan pemain, Henen masih cedera, kita nggak tahu bisa lama apa enggak, recovery-nya seperti apa. Kita juga mungkin akan isi. Di area lain juga pasti. Jadi secara penuh akan kita lihat lah, tim ini
mana yang kurang kuat, mana yang kita perkuat, mana yang kita bisa lebih pertajam. Kita akan lakukan dan kita udah mulai bekerja kita di Sporting sudah mulai bekerja sejak sebulan lalu. Oke. Jadi nama-nama atau apapun apa yang mesti diperbaiki sejak sebulan lalu kita udah mulai kerja. Nah itu ya, berarti udah dari 1 bulan yang lalu karena seperti yang disampaikan sama Kang Adit gak bisa melihat dari 1-2 pertandingan aja. Oke, menarik ini. Bagaimana supporter dari Persib Bandung, Viking itu jadi pelengkap, kebersamaan itu akan kurang tanpa Viking tentu saja. Dan itu adalah hal yang paling ditakuti oleh pemain atau tim lain. Bahkan seperti yang kita bahas tadi, ada salah satu tim dari Cina yang sedang berlaga tandang ke Persib Bandung, ke kandang Persib Bandung, merasa begidik gara-gara mungkin mungkin atmosfer dan animo dari supporter Persib Bandung begitu membuat bulu kuduk mereka tuh berdiri. Bisa gak sih? Masuk stadion tuh sudah kayak dengkul tuh bergetar hebat ya kan? Gak bisa lari kayaknya. Cuman waktu itu kayaknya kalah Persib ya. Berapa skornya saya lupa. Jarak 1 poin lah, jarak 1 gol kalau tidak salah waktu itu ya. Jadi nggak ada. Semua pemain datang ke Indonesia ini nggak ada yang bilang susah adaptasi. Saya nggak pernah dengar. Mereka nikmati, mereka cepat adaptasi di sini. Oke, kalau ini saya sepakat. Mungkin sebagian besar dari teman-teman semua juga sepakat bahwa kalau ngomongin soal keindahan bermain, enaknya ditonton, Dewa United, ya kan? Sepakat lah. Cuman kata Gomez de Oliveira, Persib Bandung mental pemenangnya itu yang membuat mereka bisa sejauh ini. Jadi ini beda ini beda ini. Mental Persib memang teruji, memang sangat-sangat teruji. Nah sekarang kita bahas yang lain deh. Ada pujian juga datang dari pemain tengah timnas kita. Ada The Professor Tom Haye yang memuji bagaimana jersey Persib itu cantik begitu. Persib with another familiar face. Mark Klok. This is a jersey that I think is very basic. Yeah, but you know what I think is funny? No? There's also, the jersey is really crowded. Yeah. But in this one, I don't think it's disturbing. But that's what I mean. They did it in a really nice way. Yeah. You know what I mean? Yeah. And not trying to be like a fashion brand. Yes. Like football's first. I think you could see that here. It's not too crowded, but there are a lot of brands on it. But yeah, I think it's a nice jersey. I will put it on B. Yeah. Oke, ini pujian dari Tom Haye. Liga kita itu tim-timnya punya jersey dengan banyak sekali sponsor. Seperti itu bukan jersey, itu kayak banner sponsor dijadiin kostum sepak bola aja sih. Tapi beda dengan Persib Bandung, ini dapat pujian nih dari Tom Haye. Walaupun sponsornya itu banyak, cuman gak kelihatan crowded, gak kelihatan penuh gitu. Masih ada estetiknya. Jadi ini pujian dari seorang gelandang tengah tim nasional kita nih, Tom Haye. Oke, sekarang kita geser ke yang viral-viral nih. Kita ke timnas dulu. Saya mau bahas bek kanan kita yang berlaga di Copenhagen. Itu kemarin Copenhagen ada satu pertandingan malam Jumat melawan Chelsea di mana mereka kalah ya. Ada satu kejadian di mana bek kanan kita Kevin Dix mengalami cedera karena sedang berebut bola dengan Trevor Chalobah ya. Ini buru-buru supporter kita itu kepancing emosi langsung menggeruduk sosial media dari Trevor Chalobah dan kemudian menyampaikan komentar-komentar yang enggak banget, rasisme dan seterusnya. Tolong jangan gitulah, kita jadi supporter yang dewasa lah. Semua orang tahu sepak bola, tetapi tidak semua orang paham apa itu sepak bola. Ya, kata ini sangat cocok sekali menggambarkan oknum fans timnas Indonesia. Sekali lagi, oknum fans timnas Indonesia. Kevin Dix cedera saat merebut bola dari Chalobah. Kalau kita lihat, ini memang salah Mas Kevin. Pada saat laga Liga malam Jumat, Mas Kevin yang dari belakang ingin merebut bola, malah salah tumpuan yang mengakibatkan kakinya terkilir.
Bahkan wasit saja menghadiahkan Mas Kevin kartu kuning untuk dibawa pulang akibat pelanggaran yang dilakukannya. Langsunglah fans timnas yang pintar itu serbu akun Instagram Saloba untuk memberi kata-kata hari ini kepada Saloba. Ada yang bernada hitam dan ada juga yang mengirimkan gif emoticon monyet yang banyak untuk Saloba. Nih. Kita perlu kedewasaan cara menjadi atau pendukung ya, menjadi pendukung dan menjadi supporter timnas ya. Atau menjadi supporter tim apapun lah. Kita perlu menghormati keputusan wasit, kita perlu menghormati jalannya laga. Kita penonton harusnya punya hak yang penuh untuk menikmati pertandingan sepak bola tanpa harus campur tangan, rusuh-rusuh apalagi rasis begini. Kevin Dix yang salah tumpuan, kita bisa nonton tadi videonya bagaimana dia ketika berebut bola dengan Trevor Saloba itu salah tumpuan, terkilir kaki kanannya. Kenapa kita jadi ngerush, kita jadi menyerang akunnya Trevor Saloba dengan serangan-serangan rasis. Di satu sisi saya agak ini siapapun yang menjadi pemain timnas itu otomatis mereka akan mendapatkan pasukan netizen dari Indonesia yang benar-benar besar ya kan. Entah Anda dari tim manapun, mungkin Anda berlaga di tim Eropa yang tidak terkenal, tiba-tiba Anda masuk timnas ya kan, itu otomatis Anda akan mendapatkan pasukan di belakang. Itu satu. Ya kita bangga. Cuman yang tidak kita bangga adalah ada semacam budaya kita ketika kita sedang tidak diuntungkan, kita mendapatkan kabar yang tidak menyenangkan, itu kita reaksional. Kita sangat-sangat gampang sekali ke trigger. Ya kayak gini. Kita langsung nyerang akun sosial medianya Trevor Saloba. Padahal kita bisa ngelihat dari videonya. Kevin Dix itu salah tumpuan ketika merebut bola. Bukan salah Trevor juga gitu. Baru banget gue ingetin ya tadi pagi tuh, pas sebelum sahur tuh. Tolong ya orang-orang yang jarang makan enak ya, yang sahur cuma nasi sama ngayal doang. Ngapain sih ngelakuin ini boy? Ya ampun. Calobah kagak salah apa-apaan. Mari kita bahas boy. Pasca cedera ankle yang dialami oleh Kevin Dix penantian. Gue udah wanti-wanti nih, jangan sampai lu pada datang ke lagi, sosmednya Calobah ya. Gue udah ngasih tahu juga ke kalian cederanya Kevin Dix itu nggak ada salah Calobah sama sekali. Ini murni ya apa saja namanya lu main bola. Kalau ngomong kenapa-napa ya main catur. Kayak yang seneng banget gitu emang, kayak bawa-bawa warna kulit. Iya. Calobah ireng manki. Tuh kan, itu buruk guys, itu rasis. Ada juga tanggung jawab gara-gara lo. Enggak gitu juga maksudnya. Ada juga komentar, jadi ini yang mencederai Kevin Dix. Lo kayak nemuin pelaku gitu. Oh jadi ini, terus mau apain? Mau diapain? Itu pertandingan sepak bola. Lo kalau gak mau cedera fisik, jangan main fisik, jangan main olahraga fisik gitu. Main PS aman. Pernah nggak ngerti ada orang cedera gara-gara main PS? Jarang kan? Ya karena ini sepak bola biasa aja gitu. Lagian sudah ada wasit yang memutuskan siapa yang bersalah di sana. Tahu kan? Kevin Dix justru mendapatkan kartu kuning meskipun dia cedera. Karena secara laga wasit melihat Kevin Dix itu justru melanggar Trevor Chalobah. Santai kawan. Jangan gitulah, kita lebih dewasa, harus jadi supporter ya. Ya akhirnya Kevin Dix klarifikasi. Nih gara-gara lu pada nih orang-orang gunung dikasih HP. Bisa ngasih stop boy, stop ngelakuin hal kayak gini bisa gak? Kevin Dix sampai bilang kayak begini boy. Saya tidak bisa mentolerir itu atau diskriminasi dalam bentuk apapun. Setiap orang berhak diperlakukan dengan hormat dan setara. Dia juga mengakui itu adalah cederanya gara-gara kesalahan dia sendiri. Tolonglah ya brother, nih lu kebayang gak? Gimana rasanya jadi pemain-pemain kita yang abroad, yang main di Eropa, apalagi yang nggak gede dan lahir di sini, yang kaget gitu kalau ternyata SDM di sini tuh begitu, jarang makan enak, makannya nasi pakai semangka. Terus lu jangan gitulah, kita harus lebih dewasa lagi. Dan ini nih, saya mau pesen nih, tanggal 25 kita akan menjamu. Ada tamu kehormatan nih, ada tamu yang kita tunggu-tunggu. Bahrain bakal datang ke rumah kita di GBK.
Saya paham kalian benci ya kan. Udah dongkol sekali dengan Bahrain, tapi tolong tahan diri. Jangan melakukan hal-hal yang merugikan timnas. Karena ketika kalian yang berulah, timnas yang akan menanggung akibatnya. Ya, tolong tahan diri, tahan diri. Prioritaskan timnas kita, fokus aja untuk bisa masuk ke Piala Dunia. Udah itu aja. Bahrain biar Tuhan yang menghukum. Gitu gak sih? Komentar kalian seperti apa? Coba tulis di kolom komentar.